Bagaimana hubungan antar tiga protagonis bersaudara dalam Pendekar dari Negeri Taili? Di dalam novel Pendekar dari Negeri Taili, salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah kisah persaudaraan yang begitu kental antara trio Xiao Feng, Susu, dan Tuan Yu, padahal mereka bertiga hanya berstatus saudara angkat. Bagaimanakah kisah mereka? Yuk, mari kita kupas satu persatu berdasarkan dialog mereka dalam novel. Disclaimer, dalam semua video kami tidak mengambil dasar dari adaptasi serial TV atau film layar lebar, tapi dari novel. Karena adaptasi seringkali menghilangkan detail-detail penting dari novel. Xiao Feng dan Tuan Yu. Xiao Feng adalah seorang ketua partai pengemis, yang merupakan partai terbesar di Jianghu saat itu, dan mempunyai nama besar yang sangat terkenal, Xiao Feng Utara, Bei Xiao Feng. Sedangkan Tuan Yu adalah seorang pangeran dari negeri Tali, yang kedua dalam garis tahta setelah ayahnya. Mereka berdua pertama kali bertemu saat berada di sebuah kedai arak, kemudian mereka bertanding sebanyak 2 kali, yaitu lomba tahan minum arak dan lomba lari. Dan di hari yang sama pula, mereka berdua menjadi teman akrab dan bahkan mengangkat sumpah sebagai saudara angkat. Padahal awalnya Tuan Yu tidak tahu siapa Xiao Feng, dan Xiao Feng malah mengira dia adalah Murongfu. Kesan pertama Tuan Yu terhadap Xiao Feng. Tuan Yu menghela nafas dalam hati, sungguh pria yang hebat. Ini pasti pria yang murah hati dari kerajaan utara Yanshao. Tidak peduli Jiangnan atau Tali, tidak akan ada orang seperti itu. Pria besar ini dapat dikatakan memiliki semangat heroik. Tuan Yu merasa Xiao Feng memiliki semangat seorang pahlawan. Kesan pertama Xiao Feng terhadap Tuan Yu. Pria besar itu mengambil langkah besar, berjalan lebih cepat, dan dalam sekejap dia jauh di depan Tuan Yu, tetapi selama dia memperlambat beberapa napas, Tuan Yu akan menyusul. Pria besar itu menyipitkan mata, melihat sosok tampan Tuan Yu, seolah-olah dia berjalan dengan santai, tanpa sedikit pun mendominasi langkahnya. Diam-diam dia mengagumi di dalam hatinya, mempercepat beberapa langkah, dan meninggalkannya, tetapi Tuan Yu segera mengejarnya lagi. Setelah mencoba ini beberapa kali, lelaki besar itu tahu bahwa kekuatan internal Tuan Yu lebih kuat dari dirinya, dan tidak sulit untuk mengalahkannya dalam jarak belasan mil, tetapi sulit untuk memutuskan pemenang dalam kompetisi 30 atau 40 mil, dan jika jaraknya 60 mil, dia bisa kalah. Dia tertawa dan berhenti, berkata, Tuan Murong, Xiao Feng telah diyakinkan hari ini. Gusu Murong memang pantas. Xiao Feng mengagumi seorang Tuan Yu dalam hatinya. Tuan Yu berpikir dalam hati, orang ini mengira saya adalah Murongfu, jadi dia bukan dari kelompok Murongfu. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lebih baik terhadapnya, dan bertanya, Anda bermarga Xiao dan nama Anda Feng. Tuan Yu berkata, saya berasal dari Tali. Ketika saya pertama kali datang ke Jiangnan, saya bertemu dengan seorang pahlawan seperti saudara Xiao. Ini benar-benar berkah yang luar biasa. Xiao Feng merenung. Anda adalah putra dari keluarga Tuan di Tali, tidak heran. Saudara Tuan, mengapa Anda datang ke Jiangnan? Ketika Xiao Feng mendengar hal ini, dia terkejut sekaligus senang, dan berkata, Saudara Tuan, kamu orang yang sangat lugas. Aku belum pernah bertemu satu orang pun seperti kamu dalam hidupku, bagaimana kalau kita menjadi saudara? Tuan Yu menyetujuinya dengan senang hati. Melihat dari sudut pandang Xiao Feng, pemuda ini memiliki penampilan yang tampan dan kekuatan internal yang lebih kuat darinya. Dia juga bersikap terus terang dan menceritakan segalanya ke. Dia menghargai Xiao Feng, bukan melihat status atau ilmu. Xiao Feng menganggap Tuan Yu ini begitu langka. Di kemudian hari, Tuan Yu juga bergabung dengan Xiao Feng di Gunung Shaoxi untuk menemui musuh, dan bersama Susu pergi ke negeri Liao untuk menyelamatkan Xiao Feng. Susu, Tuan Yu. Mereka berdua pertama kali bertemu saat berada di istana Lingjiu. Ketika itu, Susu baru menjadi majikan istana Lingjiu, dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan internal dengan penguasa 36 gua dan pemilik 72 pulau. Saat itu, Tuan Yu tiba-tiba keluar dan menyuarakan pendapatnya, yang ternyata sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Susu.
Kesan pertama Susu terhadap Tuan Yu. Susu mendengarnya dengan telinganya sendiri. Dia tahu bahwa pria ini baik hati, berani, dan penuh hormat. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya memiliki pengetahuan yang buruk dan saya tidak tahu bagaimana menangani berbagai hal. Tuan muda, Tuan bersedia mengurus semuanya, dan saya sangat berterima kasih." Susu merasa Tuan Yu baik, berani dan sopan. Hal-hal yang diusulkan oleh Tuan Yu kemudian menjaga persatuan kedua belah pihak, memastikan status istana Lingjiu, dan pada saat yang sama sangat berguna bagi Susu. Mereka berdua juga sembari minum arak bersama, berdiskusi mendalam tentang cinta dan filosofi Buddhis. Tidak mudah memang menemukan teman sebaya yang dapat berbicara apapun satu sama lain dan ini mungkin pertama kali dalam hidup mereka, dapat saling bertukar pikiran dengan lancar. Akhirnya, mereka berdua juga mengangkat sumpah sebagai saudara angkat. Tuan Yu sebagai adik bahkan memasukkan nama Xiao Feng ke dalam sumpah mereka, sebagai kakak pertama, dan Susu sebagai kakak kedua. Xiao Feng, Susu. Kesan pertama Susu terhadap Xiao Feng. Dia berada di tengah kerumunan, dan ketika dia melihat Xiao Feng naik gunung, dia sangat heroik ketika dia mendaki gunung, dan para pahlawan itu terlihat suram. Susu merasa Xiao Feng begitu heroik. Kesan pertama Xiao Feng terhadap Susu. Xiao Feng tersenyum sedikit dan berpikir pada dirinya sendiri, "Saudaraku agak membosankan dalam pekerjaannya, dia bersumpah saudara dengan orang lain, dan bahkan mengikutkan saya di dalamnya. Sebentar lagi saya akan mengalami kesulitan, situasinya sangat berbahaya, tetapi pria ini tidak takut kesulitan dan melangkah maju, yang menunjukkan bahwa dia memiliki sifat menjunjung kebenaran yang besar. Xiao Feng dan orang seperti ini bisa menjadi saudara, tentu tidak sia-sia." Segera, dia berlutut dan berkata, "Adik, Xiao bisa berteman dengan pahlawan sepertimu, aku sangat senang." Mereka saling menyembah selama 8 kali, dan bahkan di hadapan para pesilat. Xiao Feng menganggap Susu tidak takut menghadapi kesulitan dan berani melangkah keluar, mencerminkan adanya jiwa kebenaran dan keadilan dalam dirinya. Ketiga bersaudara ini sangat dekat, sebagaimana dibuktikan oleh bahasa tubuh mereka, melalui berbagai contoh di bawah ini. Xiao Feng terhadap Tuan Yu. Pria besar itu tertawa ketika melihatnya, mengeluarkan sepotong perak dari sisinya, melemparkannya ke atas meja, meraih tangan Tuan Yu, dan berkata, "Ayo pergi." Xiao Feng terhadap Tuan Yu di Gunung Shaoxi. Dia mengambil tangan Tuan Yu dan berkata, "Saudaraku, kamu dan aku berbagi hidup dan mati. Tidak ada gunanya mengakhiri hubungan, apakah itu kematian atau hidup, semua orang minum dengan bahagia." Kepedulian Tuan Yu terhadap Xiao Feng bisa kita lihat saat Xiao Feng dikeroyok oleh jago-jago silat, di mana Tuan Yu langsung ingin menolong kakak pertamanya tersebut. Susu juga membuka hatinya untuk Xiao Feng dengan mudah, dan dia sama sekali tidak merasakan rasa malu. Xiao Feng juga menghibur Susu dengan berbagai cara dan membantunya menemukan ide. Susu mengingat ayahnya bertemu dengan ibunya dalam satu hari, namun keduanya meninggal, sangat menyedihkan, dan dia tidak bisa menahan air mata. Namun Xiao Feng menghiburnya, membuktikan perasaan sayang Xiao Feng pada Susu. Saking eratnya mereka, Tuan Yu sampai mengerti kesukaan Xiao Feng. Dan saat ketiganya pergi ke Xixia, kita bisa melihat mereka begitu santai dan bahagia di sepanjang jalan. Bukti bahwa ikatan mereka sudah sangat erat. Masih ada banyak detail dalam novel yang menceritakan bahwa ketiga bersaudara ini saling peduli dan saling menghibur dalam hal-hal kecil, bahkan berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk satu sama lainnya. Meskipun ketiganya memiliki kepribadian yang berbeda, namun mereka memiliki hubungan yang sangat harmonis. Menurut kalian, apa momen yang paling kalian ingat dari ketiga bersaudara ini? Tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe kami, agar kami dapat mengembangkan channel kami lebih besar. Terima kasih, dan sampai jumpa di video kami lainnya.